Biasanya BPS menampilkan memaparkan inflasi itu tidak terlalu lengkap. Tadi saya perhatikan dari paparannya lebih baik dari biasanya, bahkan ada kalimat-kalimat yang menurut saya lebih terus terang. Misal dikatakan inflasi tahun 2025 ini tertinggi kedua setelah 2022 selama 6 tahun terakhir. Inflasi bulanan yang terbilang tinggi, jadi itu jarang-jarang itu. Kelompok yang tertinggi inflasinya bukan makanan, minuman, tembakau, ternyata perawatan pribadi dan jasa lainnya. Banyak 13,33%. Tetapi sumbangannya terhadap inflasi hanya 0,87. Karena bobot si kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini kalah porsi dengan makanan, minuman, dan tembakau. Barang bergejolak di tahun 2025 ini 6,21 juga termasuk tinggi ya. Jadi termasuk tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan 2022 yang inflasinya paling tinggi. Nah, karena itu di 2025 ini sulit untuk tidak dikatakan bahwa harga-harga barang bergejolak. Ya tadi contohnya beras, cabai, tomat dan seterusnya itu kurang terkendali. Beberapa provinsi mengalami inflasi yang tinggi, sebagiannya terpicu oleh bencana alam. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kanal Awali Rizki kali ini melanjutkan 4 sesi sebelumnya. Refleksi artinya saya mencoba memahami fenomena setahun yang lalu terutama, dan kemungkinan proyeksinya di 2026 dengan subtopik inflasi. Nah, judulnya inflasi 2025 itu udah cukup tinggi. Belum tinggi banget, tapi lebih tinggi dari biasanya dan berisiko meningkat pada 2026. Nah, kebetulan sekali saya sempat merevisi bahan paparan ini yang sebelumnya sudah jadi dengan publikasi BPS terkini tanggal 5 Januari ya. Tapping dilakukan tanggal 5 Januari. Nah, BPS memang setiap awal bulan, kali ini tanggal 5 karena sebelumnya libur, itu memberikan siaran pers tentang kondisi inflasi itu tiap bulan ya, tiap awal bulan. Nah, ada siaran pers yang bersifat paparan langsung, bisa kita lihat di YouTube, atau kalau mau datang ke BPS bisa. Ada bahan paparan yang seperti PowerPoint ya, PPT. Lalu ada dokumen yang kita bisa mengunduhnya di laman BPS ya. Jadi dokumennya dokumen berita resmi statistik kayak newsletter ya, kurang lebih belasan halaman. Nah, ini saya kutipkan dari newsletternya itu dari berita resmi statistik ya. Di sini ada halaman satunya, ini halaman 2-nya. Halaman 2-nya ini semacam ringkasan eksekutif. Saya tidak bacakan karena nanti dalam uraian saya dia itu termasuk. Nah, dalam rangka menghitung inflasi, BPS itu menentukan tahun tertentu sebagai patokan tahun dasar yang nilai indeksnya sebesar 100. Jadi jutaan macam barang dikelompokkan BPS menjadi kira-kira 700-800 barang, tiap kota beda. Lalu dikelompokkan lagi amatan itu menjadi 11 kelompok barang. Nah, secara keseluruhan ada indeks yang mewakili jutaan macam barang itu. Ini dulu yang harus bisa kita bayangkan ya netizen saya yang belum akrab dengan angka indeks. Jadi seolah-olah seluruh barang itu dijadikan satu harga. Seandainya suatu negara itu cuma satu barang ya mudah kan, ini berarti harus ada metodenya. Nah, diambil tahun dasar yang waktu itu di akhir tahunnya dianggap 100. Nah, tentu beberapa kali mengalami perubahan tahun dasar karena perkembangan komoditas barang dan jasa yang diperjualbelikan ya. Nah, sekarang yang dipakai tahun 2022 sama dengan 100. Bagaimana BPS menghitung IHK? Nah, tadi 700-800 macam barang tadi dilakukan survei, namanya survei harga konsumen SHK ya, di tiap kota. Mencakup jenis barang jasa. Nah, dari SHK tersebut BPS membuat pola, tentu berarti sesuai tahun dasar ya SHK-nya. Nah, nanti amatannya dilakukan sesuai barangnya. Ada yang tiap hari kerja, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan 2 kali, macam-macam lah. Dan tiap kota itu beda-beda. Ada yang kotanya seperti Jakarta itu komoditasnya banyak, kota tertentu komoditasnya lebih kecil. Nah, saat ini dengan survei SHK dan SBH, jadi ada lagi survei biaya hidup ya untuk mencari pola belanja itu. Sejak Januari 2024, jadi tahun dasarnya 2022 karena survei dan sebagainya itu, tetapi mulai diberlakukan per 1 Januari 2024. Dianggap 2022 itu 100. Nah, mulai Januari, Februari, Maret 2024 itu berapa?
misalnya 104, 105, berapa. Nah, bisa dibayangkan ya kalau 104 itu berarti kenaikan dari tahun dasar kan 4%. Nah, pada dasarnya inflasi itu adalah perbandingan antara IHK, tentu dengan tahun dasar yang sama ya. Kalau mengalami perubahan tahun dasar harus ada cara menghitung yang lebih kompleks sedikit. Nah, ada inflasi bulanan, month to month. Berarti kalau Desember ini dibandingkan dengan November, itu namanya month to month. Ada tahun kalender, year to date. Berarti Desember ini dibandingkan dengan Desember tahun lalu. Ada inflasi tahunan year on year. Sama nih year on year ini, Desember ini dibandingkan Desember tahun lalu. Nah, dalam konteks data Desember, itu year to date dengan tahunannya, year on year, itu sama. Tapi kalau misalnya di bulan November lalu, ya beda. Karena year to date-nya sampai November saja. Dari November dari Desember, kalau year on year-nya November dengan November. Nah, begitu ya kurang lebih. Nah, ini sekedar informasi aja, tidak saya bacakan utuh. Tahun dasar inflasi itu sudah pernah mulai dari tahun sebelum 79, ada tahun dasar 1966, pernah tahun dasar 1978, pernah tahun dasar 98, 88, 89, dan seterusnya ya. Yang dekat-dekat dengan sekarang pernah 2018, 2012, 2007. Jadi yang cukup lama itu 2007 ke 2012, hampir tiap 5 tahun ganti ya. 2002, 2007, 2012, 2018, nah ini sudah 2022, jadi 4 tahun sudah ganti. Itu kira-kira ya. Yang jelas pada saat tahun dasar itu 100. Nah, dahulu sebelum memakai tahun dasar 2022 ini, sebelum survei biaya hidup, yang diamati hanya 82 kota itu dulu ya, 82 kota, 90 kota terakhir. Nah, sekarang yang diamati 150 kota ya. Tapi bagaimanapun tetap bias tidak desa ya. Jadi kota hanya lebih luas sekarang, 150 kota atau ibu kota kabupaten. Jadi secara sederhana begitu. Nah, bagaimana angkanya? Tanggal 5 kemarin itu diumumkan bahwa indeks harga konsumen itu sebesar 109,92. Ya, ingat tahun dasarnya 2022 akhir ya, 109,92. Nah, itu kalau dibandingkan bulan Novembernya 109,22. Nah, itu nanti bisa dihitung inflasi bulanan. Jadi inflasi bulanan adalah 109,92 dibagi 109,22. Kalau inflasi tahun ini ya dibandingkan tahun lalu 106,8. Jadi 109,92 dibandingkan dengan 106,8. Inflasi enggak? Bisa loh tidak. Kalau misalnya lebih rendah ya berarti namanya ya disebut inflasi, tapi suka disebut secara populer deflasi. Tapi slide ini saya ingin menggarisbawahi biar kita, ini jarang diutarakan BPS. Sebenarnya dengan demikian sebenarnya sudah terjadi kenaikan 9,92% selama 3 tahun ya, hitung dari Desember 2022. Jadi kalau ibu bapak, wah inflasi pengumuman pemerintah rendah, kami kok menghadapi harga lebih tinggi. Karena yang diukur tuh kenaikan bulan per bulannya ya. Padahal kalau per bulannya naik tipis atau per tahun naik tipis, kalau sekian lama kan ya banyak dong. Jadi kalau buat gambaran kita 3 tahun ini kita sudah mengalami kenaikan hampir 10% ya, 9,92%. Keseluruhan barang. Yang tahun per tahun, nah meskipun tahun dasarnya berbeda, tapi kalau angka inflasinya kan bisa disambung itu ya. Nah tahun 2025 tadi perbandingan antara 109,92 dengan 106,8 yang mewakili seolah-olah harga keseluruhan barang, didapat angka inflasi 2,92%. Nah, jadi penguatan BPS mengatakan inflasi tahunan year on year 2025 adalah Desember 2025 adalah 2,92%. Karena dia sudah berlangsung 12 bulan, dia sama angkanya dengan year to date ya. Jadi sama 2,92. Bagaimana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Lebih tinggi ya, karena tahun kemarin 2024 kita cuma 1,57, kemudian tahun 2023 2,61 dan seterusnya ya. Kalau dilihat gambar ini memang sejak tahun 2015 inflasi kita itu kisarannya 2,5 sampai 3,5% ya. Di kisaran 3 paling banyak, kecuali tahun 2022 yang mencapai 5,52%. Maka angka 2,92% itu sebenarnya tertinggi kedua selama 7 tahun. Dihitung dilihat dari tahun 2019 ya. 6 tahun ya.
ingin saya katakan berdasarkan slide ini, sekarang ini untuk 2025 termasuk cukup tinggi dibandingkan biasanya. Tapi kalau dilihat besarannya 2,92% dibandingkan sejarah kita di masa lalu, di mana inflasi suka 2 digit, ya itu masih terkendali. Target pemerintah memang plus minus 2,5, berarti 1,5 sampai 3,5. Target Bank Indonesia, begitu juga target di APBN ya, jadi masih masuk dalam target. Bagaimana dengan inflasi bulanan? Tadi saya sudah katakan, inflasi bulanan itu adalah membandingkan IHK Desember yang 109,92 dibandingkan dengan IHK November yang 109,22. Dapatnya kenaikan 0,64%. Silakan dihitung pemirsa. Nah, 0,64% itu termasuk tinggi sebenarnya. Jadi selama 2 tahun terakhir, angka 0,64% itu hanya kalah dari Maret dan April 2025. Dan kalau dibandingkan dengan Desember lalu, 0,44 ini juga termasuk tinggi. Biasanya kan Desember memang ada kecenderungan meningkat kalau gambarnya nih lebih lama tahunnya, karena dibandingkan biasanya Desember Natal dan Nataru ya. Tetapi untuk tahun ini nampaknya kenaikannya cukup signifikan ya dibandingkan sebelumnya. Ini paling nggak data selama 2 tahun terakhir. Apa yang menarik juga, data 2 tahun ini memberikan gambaran bahwa kita mengalami deflasi ya. Di tahun 2024 sebanyak 5 kali, kemudian di tahun 2025 ini sebanyak 3 kali. Deflasinya itu dalam month-to-month ya. Nah, ini terjadi perdebatan antar pengamat ya, ahli ya. Karena kita punya tradisi inflasi, tinggal mengendalikan inflasi. Kalau ternyata deflasi, itu dianggap bukan pertanda baik. Pertanda bahwa ada pelemahan daya beli. Tentu bisa bantah-bantahan ya. Tetapi melihat data ini, mungkin karena cukup sering ini. Biasanya deflasi itu hanya terjadi setelah puasa dan hari raya. Tahu bulan berikutnya kalau beda bulan itu cenderungnya lebih rendah sehingga deflasi untuk mantumannya. Tetapi ini nampaknya tidak terkait dengan hari raya saja. Deflasinya bahkan pada saat April Mei ini benar kan Mei, karena setelah bulan puasa dan hari raya April maka Mei-nya deflasi itu masih biasa ya. Tapi di bulan-bulan lain itu tidak biasa. Nah, bagaimana kalau kita lihat dengan tahun yang lebih lama dengan cara model grafik yang berbeda? Ini jadi selama 6 tahun terakhir ya. Kalau kita lihat yang hitam itu yang tahun 2025, inflasi bulanannya. Nah, kalau kita lihat yang hitam ini memang dalam beberapa bulan cenderung paling tinggi ya. Nah, termasuk di 2025 ini. Sebetulnya 2025 ini kebetulan hampir setara dengan 2022. Di 2022 ketutup itu 0,666, lebih tinggi sedikit, tapi kan anggap aja setara. Tapi jangan lupa, inflasi 2022 itu memang secara keseluruhan year on year sampai selesai memang paling tinggi. Tapi yang hitam ini jelas-jelas lebih tinggi dari banyak tahun, baik itu dilihat year on year maupun dilihat dari month to month. Boleh dong saya memberikan refleksi ya bahwa ini inflasi sudah mulai menjadi masalah di tahun 2025 ini dan kita akan lihat nanti 2026 bagaimana. Nah, lalu ada yang disebut inflasi tahun kalender, year to date. Itu berarti diukur dari Desember tahun sebelumnya akhir. Jadi ibaratnya itu mau tahu Januari, Februari, Maret itu bagaimana. Kalau ini kebetulan Desember ya sama, angkanya 2,92 dong yang hitam itu ya. Ya karena kan selama 12 bulan sama dengan 12 bulan year on year. Tapi kalau kita lihat di November, Oktober, September itu kan hitungannya 3 bulan, 5 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Jadi beda. Nah yang hitam ini menunjukkan juga year to date-nya itu selalu lebih tinggi kecuali dibandingkan tahun 2022. Nah, tadi ingat jangan lupa 2022 itu akhir tahunnya akhirnya 5,51. Ini memperkuat hipotesis saya di depan tadi bahwa jangan pandang enteng nih di 2025 ini inflasinya sudah menarik ya untuk dikatakan tinggi. Dan perhatikan di Januari sampai Maret 2025 itu justru masih lebih rendah. Jadi dia gaspol mulai April tuh. April, Mei, Juni inflasi bulanannya tinggi terus. Berarti Maret itu gaspol itu sudah, apalagi April. Sehingga selama 4 bulan meskipun awalnya sempat deflasi itu Januari, Februari itu langsung melesat. Begitu ya informasi umum tentang harga. Saya ulangi lagi kesimpulan sederhananya. Inflasi baik itu month to month, bulan ke bulan, inflasi year to date, dan yang paling penting year on year, itu di tahun 2025 ini masih
bisa dikatakan sesuai target Bank Indonesia dan pemerintah. Karena mereka targetnya 1,5 sampai 3,5, ini 2,92. Tetapi kalau dibandingkan data 6-7 tahun terakhir, ini termasuk inflasi yang tinggi kecuali tahun 2022. Sebelah itu yang inflasi berdasarkan kelompok itu untuk menunjukkan data inflasi yang tadi 2,92 itu kalau dilihat dari per kelompok barang bagaimana? Jangan lupa ya, 11 kelompok barang dan jasa. Bagaimana indeks harga dari masing-masing kelompok barang dan jasa 11 biji itu? Nah, dengan cara yang sama bisa dihitung inflasinya. Jadi ternyata pada tahun 2025 itu inflasi tertinggi itu dialami oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,58%. Padahal tadi inflasi umum yang keseluruhannya 2,92. Maka bisa juga dihitung andil inflasi. Kalau andil ini tidak dibuat rata-rata dibagi 11 ya, tetapi dihitung pakai bobot tertimbang. Bagaimana bobotnya ya sesuai dengan perhitungan BPS berdasarkan surveinya tadi ya. Bobot yang diberikan oleh makanan, minuman, tembakau terhadap inflasi itu, andil inflasi namanya, 1,32%, 45%an toh dari 2,92. Nah, yang pemberi bobot inflasi kedua terbesar itu dan secara nilai inflasi tertinggi, maaf saya ralat tadi, kelompok yang tertinggi inflasinya bukan makanan, minuman, tembakau, ternyata perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, ini ya itu yang naik banyak 13,33%. Tetapi sumbangannya terhadap inflasi hanya 0,87. Karena bobot si kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini kalah porsi dengan makanan, minuman, dan tembakau. Tapi secara inflasi yang tertinggi itu adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya. Jadi ini yang saya tulis ini tidak sepenuhnya benar. Nih saya menulisnya makanan, minuman, dan tembakau saja. Kalau pakaian dan alas kaki inflasinya 0,66. Perumahan 1,62, informasi komunikasi dan jasa keuangan justru deflasi ya selama setahun. Mungkin ini kaitannya kan dengan pulsa, dengan jasa-jasa komunikasi, juga jasa keuangan yang lebih murah. Kalau kirim-kirim uang sekarang banyak aplikasi gratis atau murah lah sekurang-kurangnya. Yang juga masih memiliki inflasi cukup tinggi itu adalah kesehatan 1,83, transportasi 1,23. Selama setahun ya, year on year lah, dari Desember dibandingkan Desember. Sedangkan yang di sebelah kirinya itu, yang lebih kecil, itu adalah untuk kondisi 1 bulan. Jadi itu inflasi bulanan. Apa gunanya? Untuk kita tahu di bulan Desember ini apa sih yang inflasinya tinggi selama bulan ke bulan loh ya, bukan tahun ke tahun. Bukan year on year, bukan Desember dibandingkan Desember tahun lalu, tapi Desember dibandingkan November. Nah, secara umum naik 0,64% dan itu termasuk tinggi ya, saya perlihatkan di atas tadi, tertinggi Desember selama bertahun-tahun ini, kecuali 2022 yang 0,66. Kelihatan juga makanan, minuman, dan tembakau tuh bulan Desember ini ternyata naiknya termasuk paling tinggi ya, 1,66. Tertinggi dia, lebih tinggi dari perawatan pribadi dan jasa lainnya. Meskipun kalau year on year setahun, perawatan pribadi dan jasa lainnya tinggi. Berarti kan tiap bulan si perawatan pribadi dan jasa lainnya ini lebih mengarah kepada jasa-jasa yang tidak termasuk jasa pendidikan, tidak termasuk jasa makanan dan minuman, tidak termasuk rekreasi olahraga, tidak termasuk di komunikasi dan jasa keuangan ya. Nah itu hanya 1%. Berarti memang Desember ini kenaikan makanan, minuman, dan tembakau itu cukup luar biasa. Sebelahnya adalah andil inflasi. Maka mari kita lihat makanan, minuman, dan tembakau ini dari 11 kelompok. Sebenarnya kalau data yang lebih detail ada lagi ya, khusus makanan, khusus minuman beralkohol, dan khusus tembakau. Tapi ini data dikelompokkan jadi satu di 11. Jadi 11 itu ada subkelompoknya lagi. Itu saya hanya ingin membandingkan nih bahwa selama 2 tahun ini, karena data IHK 2022, tahun dasar 2022 hanya baru ada 2 tahun ya, dari Januari 2024. Perhatikan, yang orange menunjukkan IHK umum tadi loh, 109,92. Makanan, minuman, dan tembakaunya kalau tidak salah itu lebih dari 120 gitu ya, 119-an. Nah, perhatikan yang ingin saya assessment ini aja, bahwa memang IHK makanan, minuman, tembakau itu lebih tinggi dari IHK umum. Sedangkan inflasinya adalah perubahan IHK-nya ya. Sebetulnya kalau dari sisi konsumen itu inflasi itu malah
malah mungkin samar ya. Tapi kalau harga kan aktual. Jadi seorang ibu-ibu belanja ke pasar itu kan tidak tahu inflasi, dia taunya beras 15.000, telur 30.000 kan itu. Nah, IHK ini mewakili seluruh harga, bukan persentasinya. Kalau dilihat begitu memang kan IHK-nya makanan minum tembakau ini memang lebih tinggi kan daripada IHK umum. Nah, itu ya dari fakta ini. Bagaimana kalau kita lihat inflasinya? Nah, ini saya tambahkan dengan transportasi. Mengapa? Karena transportasi ini yang fluktuasinya cukup relevan kalau situasi-situasi tertentu. Jadi sangat mungkin nanti di 2026 yang transportasi ini memberi kontribusi. Ini contohnya ini, di tahun 2022 itu ternyata transportasi yang banyak mengalami kenaikan kan. Sehingga mendorong inflasi di 2022 itu termasuk paling tinggi. Sementara inflasi makanan, minuman, dan tembakau yang biru, yang hitam inflasi umum ya, keseluruhan harga. Nah, tampak kan bahwa inflasi makanan minuman ini memang cenderung lebih tinggi, sementara transportasi ini biasanya lebih rendah karena memang kenaikannya itu seperti berkala kan, baik karena regulasi pemerintah, bisa juga karena harga energi kan yang tiba-tiba melonjak, tapi umumnya pengaruhnya adalah dari aturan regulasi pemerintah. Sehingga kalau terpaksa naik ya dia langsung melompat. Nah, tetapi kalau yang biru, makanan, minuman, dan tembakau itu nyaris selalu di atas inflasi umum. Itu untuk kelompok barang. Ada informasi lain yang diberikan oleh BPS dan kita bisa menganalisisnya untuk setahun terakhir, 2 tahun terakhir, lalu kita juga mencoba memproyeksikannya kemungkinan ke depan, yaitu inflasi berdasar komponen. Tadi kan mengelompokkan 700-an lebih barang, ini saya pakai data, cara mengelompokkan masih pakai 2018 ini, 2022 belum saya periksa. Kalau 2022 komoditasnya bertambah sepertinya, tapi ini untuk pemahaman saja. Jadi tadi yang 700-an tadi dibagi menjadi 11 kelompok berdasarkan jenis pengeluarannya. BPS juga menyajikan data si 711, kalau sekarang mungkin 780-an, itu dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kelompok barang yang disebut dengan kelompok barang yang diatur pemerintah. Kurang lebih 23 komoditas. Sigaret kretek mesin, tarif angkutan udara, sigaret putih mesin, BBM jenis tertentu kan diatur pemerintah. Kurang lebih 23 komoditas ya. Lalu ada juga yang harga bergejolak, volatile foods, beras, daging ayam, beras, bawang merah, tomat, bawang putih, cabai, dan seterusnya, 100-an satu komoditas. Selebihnya, dan itu yang paling banyak, disebut dengan kelompok komponen inti core inflation. Ekonom biasanya dianjurkan untuk menganalisis kelompok inti saja. BPS juga suka menyuarakan ini. Karena kelompok komponen inti core inflation inilah yang menurut teori ini yang lebih bisa dipengaruhi dengan kebijakan moneter misalnya. Sementara kalau volatile food kan shock kan, supply shock, faktor persediaan dan kadang juga permintaan, karena permintaannya rendah, supply-nya banyak kan seperti itu. Nah, jadi 3 kelompok ya, kelompok komponen inti yang diatur pemerintah dan kelompok volatile food, barang bergejolak. Nah, bagaimana angkanya? Saya capture dari paparan BPS. Sambil ini saya apresiasi nih. Biasanya BPS menampilkan, memaparkan inflasi itu tidak terlalu lengkap ya. Tadi saya perhatikan dari paparannya lebih baik dari biasanya, bahkan ada kalimat-kalimat yang menurut saya lebih terus terang. Misal dikatakan inflasi tahun 2025 ini tertinggi kedua setelah 2022 selama 6 tahun terakhir. Disebut juga inflasi bulanan yang terbilang tinggi. Jadi itu jarang-jarang itu ada kata-kata itu di baris-baris keterangan paparannya. Nah, ini pun gambarnya lengkap ini dari Januari sama dengan data saya tadi, tapi ini dijadikan satu. Nah, jadi itu kalau kita lihat dari 2024 Januari sampai Desember berdasarkan komponen tadi. Jadi ada inti 700-an 11 barang ya, ada yang diatur pemerintah kurang lebih 23 komoditas, lalu yang bergejolak kurang lebih 100 barang, lalu yang hitam inflasi umum year on year ya selama 24 bulan. Perhatikan yang diatur pemerintah hijau itu cenderung sedikit di bawah inflasi umum. Sementara yang bergejolak itu cenderung di atas inflasi umum, kecuali bulan-bulan tertentu. Nah, sementara inflasi inti itu juga kadang di atas, kadang di bawah dari inflasi umum, tapi dekat.
Nah, ini yang kadang dinarasikan oleh pengambil kebijakan, bukan BPS ya, oleh Bank Indonesia dan pemerintah juga dalam misalnya ini inflasi masih terkendali ini terutama di core inflation ini. Tapi mari kita lihat kalau dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ini kan data 24 bulan tapi inflasinya tahunan ya. Nah, ini saya tampilkan inflasi tahunan pada Desember. Inflasi inti yang biru hampir mirip dengan pola inflasi umum ya. Di sini saya tidak gambarkan inflasi umumnya. Lalu harga yang diatur pemerintah kelihatan sekali fluktuasi kan. Dan tadi bahkan kalau kita di sebelumnya ini yang diatur pemerintah di bulan Januari, Februari kemarin kan cenderung turun. Februari, Maret ya. Ingat, Februari, Maret pemerintah memberi diskon listrik kan. Cukup besar ya. Diskon pesawat juga pernah diberikan sehingga dia lebih rendah. Nah, tapi kalau kita lihat bertahun-tahun ya kurang lebih 16 tahun, itu memang harga yang diatur pemerintah ini ya memang seperti itu benar-benar diatur pemerintah. Nah, yang sulit itu adalah barang yang bergejolak. Kalau berdasarkan ini, barang bergejolak di tahun 2025 ini 6,21 juga termasuk tinggi ya. Jadi termasuk tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan 2022 yang inflasinya paling tinggi. Nah, karena itu di 2025 ini sulit untuk tidak dikatakan bahwa harga-harga barang bergejolak. Ya tadi contohnya beras, cabai, tomat dan seterusnya itu kurang terkendali. Nah, ini juga refleksi kita, berarti juga risiko ke depan. Saya orang yang termasuk mengkhawatirkan di 2026 perekonomian Indonesia akan dilanda persoalan dengan volatile food ini. Apalagi kita sudah pernah dengar ada narasi seolah-olah membanggakan ini karena ada MBG, barang-barang ini harganya naik. Ya ini kan ya seberapa itu menguntungkan petani misalnya atau produsen-produsen terkait barang bergejolak itu dibandingkan dengan instrumen pedagangnya misalnya kan kita belum harus kajian tersendiri. Nah, beras bisa jadi beras cukup menyenangkan buat petani beras, tapi berapa banyak petani beras yang memiliki persediaan beras yang cukup untuk dia menghasilkan selama 1 tahun. Malah jangan-jangan di banyak bulan dia adalah pembeli beras. Misal ini, tentu ini perlu kajian yang lebih dalam ya. Tapi bagaimanapun namanya barang bergejolak itu adalah persoalan yang harus dihadapi perekonomian Indonesia di 2025 dan mungkin di 2026 nanti. Nah, kemudian ada info juga tentang provinsi ya, yang di sini adalah mantumannya bulan Desember saja, yang di sini adalah yang setahunnya dari Desember itu. Saya hanya meng-highlight bahwa baik bulan Desember ini maupun setahun, ternyata provinsi-provinsi yang tinggi itu adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Jambi. Selain memang mereka itu biasa tinggi juga, tapi kan ini tinggi banget nih kalau year on year-nya. Terutama Aceh 6,71. Pastilah ada faktor bencana alam yang barusan dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Sehingga suplai barang kan tidak bisa lancar seperti biasanya. Nah, kita tidak tahu apakah spasial inflasi ini, inflasi berdasarkan daerah ini, besok akan jadi lebih baik. Nah, tergantung pemulihan bencananya bagaimana kan. Bisa saja juga pemulihan bencana meningkatkan inflasi di beberapa kasus waktu di gempa Jogja atau Aceh itu untuk awal-awal pemulihan justru memang menaikkan harga. Tapi selama barang itu tersedia dan selama ada pemberdayaan masyarakat baik dengan bantuan atau memulihkan kemampuan mereka berproduksi mungkin bisa kehandle. Kurang lebih itu yang saya sampaikan ya. Nah, secara penutupan saya tutup dengan inflasi secara bulanan di Desember ini 0,64%, itu termasuk tinggi. Secara tahunan 2,92% termasuk tinggi selama 7 tahun, kecuali 2022. Dan dengan IHK Desember 2005 sebesar 109,92, sebenarnya telah terjadi kenaikan 9,92% selama 3 tahun ini. Dan tadi sudah kita ingatkan, inflasi harga barang bergejolak masih cukup tinggi dan ini yang harus diwaspadai 2026. Beberapa provinsi mengalami inflasi yang tinggi, sebagiannya terpicu oleh bencana alam. Dan kalau ada pemirsa saya ini yang bertanya-tanya, wah tapi perasaan ketika saya berangkat ke pasar tradisional ya, barang-barang naik. Nah, namanya data BPS ini, saya termasuk orang untuk kasus inflasi ini tidak buruk sangka terhadap BPS. Karena saya tahu metodenya, menurut saya bisa dipertanggungjawabkan bahwa
mungkin oknum-oknum tertentu, tapi kalau bicaranya secara nasional tidaklah. Masalahnya adalah kita harus paham metode dia. Saya ulangi ya, metodenya dia mengamati 150 kota, 770-an barang yang beda-beda tiap kota, ada yang 300, 400, kualitas ininya ditentukan. Dan jangan lupa metode pengamatannya tidak semuanya harian. Ada yang mingguan, ada yang sebulan 2 kali dan seterusnya. Maka dibuatlah agregat. Ini kan bisa kejadiannya beda ketika Anda ke pasar pada hari yang dia mengalami kenaikan. Lah BPS kan ngukurnya setelah itu turun nggak gitu, karena dicari rata-ratanya. Jadi kita bisa pakai pengalaman ibu bapak, ya itu perlu juga diketahui oleh pengambil kebijakan. Karena itu siaran televisi atau medsos yang mengatakan harga di pasar ini daging sekian, beras sekian, itu bagus juga. Tetapi data BPS ini juga berguna untuk memberikan gambaran keadaan secara umum dan agregat atau rata-ratanya bagaimana, supaya pemerintah juga bersikap ya, karena inflasi ini adalah salah satu bagian pengelolaan makroekonomi yang sangat penting. Kalau inflasi tinggi, keadaan berbahaya. Kalau inflasi rendah, belum tentu baik, tapi dilihat lagi. Memang kadang-kadang ada karena daya beli, tapi sekurang-kurangnya inflasi tinggilah yang paling dikhawatirkan. Dan menurut saya, di 2026 resikonya kita bisa lebih tinggi lagi dari 2025 ini. Karena itu pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah daerah kan ada forumnya itu, ada timnya juga pengendalian inflasi. Nah, inflasi ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran, berkaitan dengan kebijakan moneter, dan juga berkaitan dengan perilaku pengusaha yang umpamanya mereka memainkan harga atau menimbun barang. Mudah-mudahan tahun 2026 keadaannya tidak seburuk yang saya dan Bright Institute perakirakan.